Halo teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di channel saya yang berbicara tentang tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman hias atau tumbuh-tumbuhan unik. Meskipun unik, cantik itu sangat relatif teman-teman. Mungkin bagi teman-teman tidak begitu unik, bagi saya mungkin sangat menarik dan sangat cantik. Hari ini saya tidak bicara tentang hal-hal baru mengenai tumbuh-tumbuhan unik yang saya dapat, tapi saya ingin bicara tentang sisi fakta yang jarang diketahui orang. Hari ini saya bicara tentang tumbuhan Syngonium yang sangat cantik itu ketika di daratan dan di tanah maksud saya, dan di pot. Tapi bagaimana kenyataannya di lapangan? Ikuti saya dan ikuti terus perjalanan saya. Nah, ini dia Syngonium yang saya maksud. Syngonium ketika berbentuk seperti ini teman-teman, sangat cantik. Kenapa saya bicara tentang Syngonium? Karena ada fakta-fakta unik yang kadang-kadang bisa menimbulkan kekeliruan persepsi teman-teman mengenai Syngonium ini. Coba kalau teman-teman lihat dengan seksama ya, ini saya dekatkan ini. Sebetulnya Syngonium ini memiliki atau apa istilahnya ya, lebih tepatnya hanya satu jenis ini teman-teman yang ada di sini. Tapi kita akan membedakan, atau beberapa orang mengatakan Syngonium ini berbeda sekali. Seperti ini. Ini orang akan mengatakan Syngonium batik. Dan ini Syngonium putih. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Sementara akan saya temukan juga Syngonium, ada yang menyebutnya Syngonium woku teman-teman. Nah ini, karena yang berwarna putih hanya bagian tulangnya saja itu. Dan ini orang akan menyebutnya Syngonium mini karena memang kecil. Padahal dari yang saya temukan ini teman-teman, ya juga ini ada Syngonium hijau. Ini juga Syngonium hijau. Dan kenyataan seperti ini akan menjebak teman-teman yang tidak tahu mengenai Syngonium ini. Seakan-akan Syngonium ini memiliki beberapa varietas atau beberapa jenis gitu ya. Tapi sebetulnya yang saya temukan ini hanya satu jenis teman-teman. Hanya karena apa yang terjadi di lapangan saya tidak mengerti, sehingga warnanya menjadi berbeda-beda seperti ini. Cantik sekali, sangat cantik teman-teman. Ini kecil sekali teman-teman. Kalau diukur dengan ibu jari saya hanya sepanjang ini. Ini akan dikelompokkan menjadi Syngonium mini. Padahal fakta di lapangan, Syngonium ini akan berubah ketika menjadi dewasa teman-teman. Karena ini masih sangat anak-anak. Masih juvenil. Nanti saya tunjukkan fakta lain bahwa Syngonium ini ketika besar menjadi satu jenis saja gitu ya, supaya tidak terjadi kekeliruan penafsiran mengenai
Syngonium, sehingga kita lebih waspada terhadap harga-harga kalau kita bicara tentang Syngonium, karena Syngonium yang unik akan dihargai dengan sangat bagus. Di sini juga saya menemukan Syngonium yang bercorak lebih seperti doreng tentara, teman-teman. Ini akan dikelompokkan orang sebagai Syngonium army, mungkin begitu ya. Kita bisa pakai istilah lain-lain, mungkin untuk menaikkan pamor atau harga dari Syngonium ini. Sementara Syngonium ini memang sangat menggoda, teman-teman. Saya menemukan banyak sekali yang bermotif batik. Mungkin yang bermotif batik ini harganya akan sedikit naik dibanding Syngonium yang lain. Oke teman-teman, mari kita temukan Syngonium yang sudah menjadi dewasa. Karena Syngonium yang dewasa seperti juga talas-talasan memiliki bunga dan akhirnya berbuah. Di sini Syngonium ini masih anak-anak, daunnya pun masih belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, sehingga sangat tidak mungkin ditemukan Syngonium yang dewasa di sini, karena mereka tidak memiliki tempat atau media untuk memanjat di pohon-pohon, teman-teman. Mungkin yang bisa membedakan Syngonium dari spesiesnya adalah adanya Syngonium yang berwarna lain, teman-teman ya. Di sini saya belum menemukan yang variegata. Bisa jadi variegata terjadi karena cacat alami atau cacat secara genetik yang dibuat oleh rekayasa genetika. Oke teman-teman, mari saya tunjukkan ke Syngonium yang sudah dewasa di tempat lain, teman-teman. Karena di sini Syngonium cantik ini belum dewasa, sehingga saya perlu menunjukkan fakta di lapangan bahwa Syngonium yang dewasa akan seperti yang ada di lapangan itu, teman-teman. Sekarang saya akan pindah tempat dulu, teman-teman, menuju Syngonium yang dewasa. Selain yang variegata, teman-teman, biasanya di posting-posting di YouTube maupun di Facebook gitu ya, itu sering kita temukan postingan bahwa salah satu jenis Syngonium ini ada yang berwarna pink gitu ya. Jadi sebutannya menjadi Syngonium pink. Memang cantik sekali, teman-teman. Tapi selama penelusuran saya di lapangan beberapa kali mengenai Syngonium, saya tidak menemukan Syngonium pink sama sekali, kecuali Syngonium yang ada di hadapan saya ini. Ini memiliki varian yang sangat lengkap, teman-teman. Ada batik, ada putih, ada yang doreng kayak tentara tadi itu. Saya menemukan ada beberapa tadi itu yang kayak tentara, kayak doreng tentara. Oke teman-teman, saat ini saya sudah sampai di tempat yang saya janjikan tadi untuk menemukan fakta lapangan mengenai Syngonium tadi. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa sebenarnya Syngonium itu tidak terlalu banyak varian ya, teman-teman ya. Ini saya tunjukkan ketika mereka masih juvenil atau masih anak-anak ini. Ini juga. Dan sekarang kita lihat yang sudah dewasa kayak apa. Nah, ini dia, teman-teman. Ini adalah Syngonium yang sudah dewasa. Ini bentuknya, penampakannya. Dan dia merambat ke atas.
Semakin ke atas Syngonium ini daunnya akan melebar. Ini berpecah menjadi 3 dan ini sudah menjadi 5 teman-teman. Ini fakta lapangan mengenai Syngonium teman-teman ya. Bahwa yang dijual-jual itu, yang di pot-pot itu sebetulnya masih anak-anak, masih kecil. Dan yang masih kecil seperti ini belum berbunga teman-teman. Jadi teman-teman jangan berharap Syngonium yang masih berbentuk seperti ini daunnya punya bunga. Dan ini sudah siap untuk berbunga, bunganya seperti Pomalomena atau tales-tales yang lain teman-teman. Karena Syngonium ini masih keluarga tales-talesan atau Araceae teman-teman ya. Sekarang saya pindah tempat lagi teman-teman. Ini Syngonium yang sudah sangat dewasa teman. Syngonium ini sudah membelah menjadi 7 bagian daunnya teman-teman, pertangkai. Dan ini bahkan sudah berbunga. Bunganya ini mirip dengan bunga monstera maupun bunga ekor naga teman-teman. Dan cara hidupnya pun mirip. Untuk perbiakannya juga sama teman-teman. Kesimpulan dari semua uraian ini teman-teman ya, bahwa semua jenis Syngonium yang saya uraikan tadi di depan, muaranya akan jadi seperti ini teman-teman, menjalar sampai ke atas. Nah itu teman-teman. Syngonium ini pemanjat yang baik seperti halnya ekor naga teman-teman. Bisa jadi Syngonium yang berwarna selain yang saya sebut tadi yaitu putih dan hijau atau variegata, itu bisa jadi akan kehilangan warna variegatanya atau jenis variegatanya, juga kehilangan warna pinknya ketika nanti dia naik seperti ini teman-teman, menemukan panjatan dan naik. Tapi terus terang saya belum mendapatkan yang variegata maupun yang pink teman-teman, atau jenis Syngonium lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review saya mengenai Syngonium, untuk menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa Syngonium tidak terlalu banyak memiliki varian teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, membuka wawasan baru kita tentang Syngonium kita di tanah air dimanapun berada. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, selamat sore.